Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda menyaksikan acara ini. Langsung dari RRI Kendari, malam hari ini kami hadir untuk mempersembahkan live musik dari RRI Kendari. Luar biasa malam hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani bersama dengan Kak Yuda. Hai Kak Yuda. Hai Feni, malam yang menyenangkan. Benar sekali. Luar biasa. Karena malam hari ini Yes. adalah malam yang panjang sekali. Wow, Malam yang panjang untuk menceritakan keahlian, kemudian juga profesi dan juga bakat-bakat yang luar biasa dari Kota Kendari. Mereka ini adalah, saya sebutnya adalah The Binrat Voice. The Wuih. Binrat Voice ini adalah mereka alumni-alumni juara bintang radio RRI Kendari dari tahun ke tahun yang ternyata masih tetap eksis sampai dengan saat ini. wow, luar biasa. Sudah ada 3. Nah, Apa itu tadi dia. istilahnya pinjam kata? The Binrat Voice. Oi. The Binrat itu maksudnya Bintrat itu Radio? adalah bintang radio gitu. Dengan voice suara-suara emas mereka. Suara-suara emas mereka. Nanti kita akan buktikan dan kita akan ngulik-ngulik sejarah mereka menjadi bintang radio. Nah. Mulai dari tahun berapa, Benar. juaranya seperti apa diceritakan nanti kita kupas abis di sini. Dan yang pasti juga kita akan tahu Yap. setelah mereka jadi juara, setelahnya itu dampak dari penobatan mereka menjadi seorang juara, apa yang mereka rasakan. Kemudian saat ini aktivitasnya seperti apa lagi? Apakah mereka dulu seperti ini atau masih sama atau mungkin berubah lagi? Kita Nah, akan itu yang kepoin mereka. Di balik kesuksesan mereka menjadi bintang radio, Iya. apakah mereka juga di dunia kerjanya atau memang sudah ada berbeda? Betul. Nanti kita akan buktikan. Baik, untuk itu kita Yes. langsung kenalan saja. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Kalau mau sayang kita harus lebih dekat lagi. Iya. Yes. Nah, Silakan. di sini sudah ada 3 juara bintang radio dari tahun ke tahun. Yang paling terakhir tahun 2001. Wes, sebenarnya bukan paling terakhir sih, paling Iya. awal mungkin ya. Paling senior. Paling senior begitu ya. Iya, iya, Ada iya. Kak Boim Saranani. Hai, selamat malam Boim. Selamat malam semua. Aduh. Tahun berapa udah bener ya? 2001 ya kalau nggak salah. 2001. Tapi waktu itu kita dibagi 2 kategori waktu Oke. 2001. Jadi waktu itu bintang radio itu setiap tahunnya itu ada 2 versi. Ya. Bintang radio remaja dan dewasa. Ah, Kak Kalau Boim pada remaja, saat itu saya itu masuk juara 1 bintang radio remaja 2001. 2001 loh ya. Nah masih remaja pada saat itu. Masih Sekarang remaja. masih merasa remaja dong. Sekarang Beras. masih terlihat remaja. Amin, amin, amin. Forever young kakak. Oke. Forever young. Nah jadi pada 2001 itu ada 2 kategori. Iya, ya. 2 kategori. Oke, bukan hanya Boim yang akan ngobrol di RRI Live Music ini. Di samping kiri saya juga ada salah satu juara bintang radio tahun berapa? Boleh dong langsung kenal. Ada 2010. selfie. 2010 pada saat itu ya. 2010. Itu kategorinya apa? Masih seperti Kak Boim, ada remaja atau sudah langsung remaja? Sudah langsung. Waktu itu enggak ada pembagian kategori sih. Oke. waktu kita. Jadi Jadi 2010 itu juara satunya saya, kemudian ada yang cowoknya Kak Iko. Jadi waktu itu tinggal bagi 2 kategori putra putri saja. putra putri ya. Oke. Oke. Di samping Kak Yuda, boleh Ya, dong present siapa nih? Ini teman sahabat saya juga dan juga Oke. sahabat Feni. Saya panggilnya Kakak Sinta. Malam ini sehat? Alhamdulillah sehat Kak Yuda. Saya selalu kepoin dia masih tetap eksis kok nyanyi-nyanyi. Nah itu dia yang pengen Alhamdulillah. kita tahu. Tetapi sebenarnya profesinya udah berbeda, bergeser. Tapi sebentar kita mau tanyakan dulu Yes, sebentar itu masalah benar, profesi. benar, Tetapi alumni bintang radionya tahun berapa ya? Tahun 2014. Wow. 14 ya. Juara Oke. 1 ya pada saat itu Juara ya? 1. 2014 ya. 2014. Dan juga pada saat itu sudah tidak ada pembagian kategori juga Iya, kan pada sudah saat itu. langsung pria wanita. Oke. Usia berapa pada saat itu? Usia 27. Oh 27 ya? Enggak dong, pada saat itu kan usia sampai 20. Enggak, dulu sampai 30. Oh tengah 30 Iya. tuh kan. Jadi buat pemirsa yang mungkin belum mengetahui di tahun-tahun lampau itu ternyata usianya bukan sampai Kita masih 25. bisa, Iya masih bisa kan? ikut. Sampai 30 waktu Sampai itu. 30 pada 30. saat itu ya. Oke, jadi mereka ini sebenarnya masih banyak lagi alumni-alumni yang kita akan undang dan hire di sini. Namun kita batasi 3 aja dulu. Nanti Iya. kita akan undang berikutnya mereka. Biar kita ini, biar ada kejutan-kejutan. Yes, benar Ternyata sekali. di RRI Kendari itu banyak menghadirkan talent-talent yang hadir dari
bintang radio. Nah, Atau itu sekarang dia. lebih dikenal Radio Star. Radio Star. Kalau di tahun 2023 Yes. dan 2004 Udah. sebutannya adalah Radio Star. Radio Star. Oke, saya mulai ke Selfie dulu deh. Selfie. 2010 pada saat 2010, itu. Masih ingat dong lagu apa yang pada saat itu kamu nyanyikan dan dinobatkan sebagai juara 1 kategori putri. Waktu itu lagunya Nindi, judulnya Cinta Cuma Satu. Cinta Cinta cuma Cuma satu. Satu. Sedikit mungkin lagunya. Petikan lagunya. Hatiku cuma sama kamu, sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Luar biasa, itu baru sepenggal loh ya. Pada saat itu masih ingat nggak ada berapa peserta yang ikut pada tahun 2010 Kalau itu? enggak salah waktu itu 30-an kayaknya. Jadi 30-an ya. perempuan waktu itu 15-an, laki-laki ya pokoknya sekitar itu. 30 lebih lah pokoknya. 30 lebih. Tahun 2010 memang waktu itu kita ya belum seperti sekarang ini. Oke. Yang sekarang ini kalau kita lihat adik-adik sudah wah Iya, jago-jago, hebat-hebat. Kalau dulu kita banyak putri-putri malu. Oh yang begitu. kemudian Iya, iya. yang kemudian memberanikan diri hanya karena hobi, kemudian ada kesempatan nih, ayo ada dukungan juga dari beberapa teman, akhirnya ayolah ikut-ikut, hitung-hitung belajar tampil di panggung. Oh, Seperti itu, waktu itu niatnya seperti itu. Mau belajar nyanyi di panggung. Tapi ternyata dapat bonus jadi juara 1. Puji ya. Tuhan. Wow. Dan pada saat itu setelah juara 1 di RRI Kendari, otomatis berangkat ke tingkat Jogja nasional. waktu Ke itu. Jogja pada Waktu saat itu itu, ke Jogja, 2010 ke Jogja. Oke. Dan di sana juga bertemu dengan penyanyi-penyanyi dari RRI lain pasti ya. Berbagai perwakilan RRI dan luar biasa, mereka sungguh-sungguh hebat. Dan yang paling berkesan waktu itu adalah karena saat tampil di Jogja itu kita diiringi dengan orkestra. Orkestra ya. Orkestra. Wow, pertama kali dalam hidup saya Iya. diiringi sama orkestra. Luar biasa ya. Akhirnya groginya minta ampun. Tapi itu menjadi pengalaman pasti Ya. yang dan tak terlupakan. Dan mungkin kita banyak yang tidak tahu seperti apa rasanya menyanyi di depan orkestra seperti itu. Dan Selfie bisa merasakan vibe itu. Pertamanya merinding pokoknya. Yes. Pas waktu itu kan kita ada ambil nada nih ya. Jadi datang tes nada. Waktu itu saya pikir cuman diiringi band biasa. Iya, ternyata. Mulai duluan. Waktu itu siapa? Cuman lupa sih siapa yang ini yang jadi arrangernya waktu itu. Yang jelas saat dia ngarahin para musisinya itu saya merinding duluan. Iya, Pokoknya vibes-nya sangat-sangat jauh berbeda. Wow. Dibandingkan kita cuma diiringi sama band saja. Beda, Dan itu sangat-sangat jauh berbeda. pengalaman yang paling Pengalaman luar biasa pertama pasti. dan setelah itu memang sudah tidak ada lagi. Iya. Oke. Lain cerita mungkin kalau Selfie, Ya. Kak Yuda. Saya ke mana nih? Yang tengah dulu Ke kali ya. Kaboim ya, pasti. Iya. Karena dia mengalami 2 kategori tadi ya kan. Iya. Kategori remaja dan Dewasa. dewasa. Wah, seperti apa sih mungkin boleh diceritakan biar juga pemirsa yang menyaksikan kita di RRI Live Music persembahan RRI Kendari ini bisa membayangkan di tahun 2001. 2001. Iya silakan. Ya baik, 2001 itu kenangan yang tidak terlupakan karena kita serba manual. Ya. Jadi kita mengulik lagu menggunakan Walkman. Beda genre nih kak, Beda genre. beda situasi Beda ya. Nah, waktu itu. Dan pada masa itu kalau punya Walkman itu kamu sudah termasuk kategori wah waktu itu. Keren ya. Iya. Kemana-mana sudah keren. pakai headset. Tapi hambatannya kita menghemat baterai. Jadi waktu itu kalau ketika kita mengulang lagu, kita pakai ballpoint, kita putar kasetnya. Sampai Iya. segitunya. Kelihatan ya iya. yang beda apa yang sekarang dengan yang dulu ya. Iya. Takutnya jangan sampai baterainya lowbat. Kan? Oh. Dulu kan tidak ada baterai cas dulu. Oke. Nah waktu itu kita mengulik lagu, selain dari Walkman kita mendengarkan juga lagu yang diputar oleh RRI Kendari. Lagu yang dipertandingkan waktu itu. Waktu itu kita bawakan 2 lagu, lagu wajib, ada 1 lagu pop, kemudian lagu pilihannya lagu daerah Iya. waktu itu. Iya. Masih ingat nggak lagu popnya apa tuh? Masih ingat lagu dari Harvey Maleholo? Apa tuh judulnya? Ku sayang kau, ku cinta kau. Boleh dong sedikit di Dikit, spill dulu boleh. Kita mau spill dulu nih. Harvey loh, secara Harvey Iya. ini punya lagu. Oke, Kak Boim. Peluk aku jangan lepas lagi,
sampai engkau yakin kekasihku. Itu aja deh. Tapi ada lagu daerah yang menarik itu Pak, ada lagu daerahnya rupanya Iya, ya. ada waktu itu Dan saya dan memilih lagu Munah. Oh, oke. Dan setelah juara 1 di RRI Kendari, setelahnya itu apakah sama seperti Selvi diberangkatkan ke tingkat nasional Iya. atau model dikirim suaranya atau seperti Iya, apa pada kita saat dikirim voice waktu itu. Oke. Ya, waktu itu kan tingkat nasional di Surabaya. Surabaya, oke. Dan pada saat itu Kak Iko sebagai juara 1 putranya, yang putri pada saat itu siapa? Putri Bukan Lady ya, kalau nggak salah. Lady, Lady ya, kalau nggak 2001 saya putra, Lady putrinya. Oke, Tingkat baik. remaja. Wow. Wow. 2001. 2001. 2014 itu jauh sekali loh rupanya loh ya. 2001 ke 14 13 jauh tahun. loh itu. Jauh loh. Dan ditempati oleh Iya, ini. ya, Aduh, Kakak Sinta. Iya Kak Ini Yuda. juga nggak beda jauh nih. Kita mau ngulik-ngulik tentang flashback sedikit kenangannya di tahun kala itu mengikuti Bintang Radio. Iya 2014. 2014. Itu sudah kali keempat saya ikut baru Oh, juara iya. 1. wow. Itu sampai 4 Iya, kali loh. beberapa empat kali. kali ya. Yang pertama juara 2, turun ke harapan 5, naik ke juara 1. Juara 1. Wow. Apa yang membuat Kak Sinta Harapan itu- 2, sorry. Apa harapan yang 2. membuat Kak Sinta tuh tertantang untuk sampai 4 kali? Iya karena memang saya tujuannya akan merebut juara 1. Jadi Oh iya. saya Wow. tidak boleh pantang menyerah selagi apa yang saya inginkan itu belum saya dapatkan. Seperti itu. Lagu itu 2014 apa? Masih ingat gak sih lagu? Sherina. Yang mana tuh? Lagunya Boleh Sherina. spill dikit? Tunggu. Lupa ya. Ada. Akan kutunggu judulnya. Oh, oke. Akan kutunggu, selalu kutunggu sampai kau mampu itu. Seperti iya. itulah. Oh. Itu 2014 ya pada Iya, saat itu ya. 2014. Dan pada saat itu proses pengiriman pesertanya apakah rekaman atau langsung Enggak, dia diberangkatkan? udah proses pengiriman ke Kupang waktu itu. Yang putranya pada saat itu siapa ya? Putranya Capri Uki. Oh Capri Uki ya, Capri Uki ya. Iya. Iya. Oke, berarti berangkat ke mana pada saat itu? Kupang. Kupang ya, jauh ya pada saat Tenggara itu ya. Timur ya? Iya, Kupang, NTT. Surabaya dan Jogja. Yogyakarta. Kalau Kak Yuda kemana? Saya ke mana Ke ya? RRI aja Kemana-mana kali ya. aja deh. Ke sini aja kayaknya dari panggung ke panggung Kak. Betul, dari panggung-panggung RRI Live Music ke Itu dia. panggung yang lain ya. Oke. Kalau begitu kita akan ke panggung yang lain, Ya. pemirsa kita akan dengarkan satu persembahan lagu yang akan dipersembahkan oleh mereka ini yaitu The Bindrat Voice. Kita akan Yes. kembali setelah lagu yang mereka tampilkan berikut ini. Mengering sudah bunga di pelukan, merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai, tinggi di awan, menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah, kenangan terindah. Sampai kapankah jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu.
bersama kasih kembali mesra, berjumpa lagi membadu satu janji berjuta bintang tinggi di awan, sehangat pagi yang cerah. Bersama kasih kembali mesra, berjumpa lagi membadu satu janji berjuta bintang dalam pelukan, sehangat pagi yang terang. Selamat berpisah, kenangan cinta kenangan bercinta. Pemirsa RRI Live Music, RRI Kendari masih bersama dengan saya Yuda dan juga Feni dan juga 3 teman saya jebolan bintang radio Indonesia RRI Kendari. Tadi kita sudah menyaksikan Boim sudah menyanyikan lagu dari Once Merpati Putih. Keren. Yes. Itu baru sebagian loh lagu yang ditampilkan oleh The Binrat Voice ini, karena masih ada Kak Sinta, ada Kak Selvi yang juga akan menghibur pemirsa RRI Net untuk menyaksikan persembahan dari RRI Kendari Live Music malam hari ini. Benar sekali. Itu cerita singkat tadi yang pengalaman mereka di awal pada saat ikut bintang radio tahun 2001, 2010 dan 2014. Tentunya dari pengalaman setelah dinobatkan menjadi juara, setelahnya itu pasti ada perubahan-perubahan yang dirasakan atau dampak-dampak yang dirasakan. Misalnya langsung jadi famous, terkenal di mana-mana, atau mungkin dampak dari dinobatkan sebagai juara bintang radio ini dimudahkan dengan beberapa mungkin hal-hal yang alhamdulillah mungkin itu berkat bintang radio. Feni terpantau mereka di media sosial. Masa? Setelah mereka menjadi the next bintang radio itu mereka wah. Iya. Semakin bersinar kalau menurut Semakin saya. Ada bersinar, Sinta, ya. ada Boim, ada Selvi ya. Nah, dan kita dapat bocoran juga setelah mereka jadi juara bintang radio, aktivitas saat ini yang mereka tekuni itu jauh berbeda lagi. Jauh sekali dengan menjadi seorang istilahnya wedding singer atau penyanyi, karena ternyata basic mereka ini beda-beda. Kalau yang ini adalah sebutannya sebagai instruktur sebuah senam yaitu ponfit. Kalau yang tengah sebagai seorang Pak Guru, kalau yang ujung sana Ibu dosen. Ibu dosen. Wah. Ini di luar istilahnya kalau penyanyi itu biasanya nggak jauh aktivitasnya adalah bernyanyi. Jadi mereka di balik bintang yang besar, mereka punya profesi yang besar. Benar banget. Ini nih. Kita coba dari Ibu dosen dulu deh. Wah. Oke. Kita mau tanya serius karena kita berhadapan dengan Ibu dosen ya. Nah itu. Kita posisikan diri sebagai mahasiswa. Iya sih. Iya. Kakak Sinta menjadi dosen.
Itu kan luar biasa. Udah berapa tahun? Apakah sudah pada saat sudah jadi penyanyi bintang radio atau sebelumnya? Enggak, sudah Udah ya, sudah selesai bintang radio itu saya jadi dosen 2021. Oh, 2021. Iya. Oke. Nah, itu memang semacam karena ada dorongan keluarga atau memang ini loh kayaknya kalau cuma nyanyi saja nggak cukup deh. Kayaknya harus Pendidikan jadi itu penting ini ya. ya, Iya. jadi harus menjadi Yang seorang pertama memang ada dorongan dari keluarga tentunya dan kebetulan juga salah satu universitas itu pendirinya adalah orang tua. Jadi Iya. kita memang harus masuk ke situ untuk meneruskan dari orang tua gitu. Jadi memang mungkin menurut Kak Sinta adalah selain bernyanyi, pendidikan itu juga menjadi Iya, sangat penting dan ya. memang pendidikan itu memang nomor satu Kak Feni ya, Kak Yuda, karena dari pendidikan itu kita bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan yang memang dari awal kita tidak paham dan setelah dengan kita tempuh jalur pendidikan itu alhamdulillah kita sudah menjadi sangat paham dan sangat tahu dan alhamdulillah saya sekarang sudah sementara proses S3 dan insya Allah bulan 12 ini selesai. Ibu Kak dokter Feni. ya berarti Iya. ya jadinya ya. Wow, luar biasa loh. Ini effort banget untuk Iya, bisa menyelesaikan pendidikan seperti itu Betul ya. sekali, Kak Feni. Nah, yang tengah dong. Nah, Kak Boim. Oh ini Pak Guru. Pak Guru, ini kalau pemirsa pernah lihat salah satu tayangan apa ya semacam di aplikasi yang viral ini loh Pak Boim ini atau Iya. Pak Guru Boim ini nih yang menyebutkan nama-nama Nama mahasiswa siswa. ya Pak Iya. ya. Tempo Nama dulu mahasiswa dengan yang sekarang. tempo dulu dan tempo sini. Iya. Itu memang salah satu pekerjaan Kak Boim bikin alhamdulillah. video kecil-kecil pada saat ngajar begitu. Oh, waktu itu kita lagi iseng kan pas waktu itu saya dapat ini jadwal piket. Piket, Jadi oke. guru piket itu tidak boleh meninggalkan sekolah sebelum semuanya penghuni sekolah keluar ya. Iya, iya, iya. Nah waktu itu saya iseng kan waktu itu jam pelajaran saya udah habis. Kan? Oke. Nah saya iseng di ruang guru untuk menghilangkan kepenatan saya mending buat video. Jadi yang bersuara hadir itu bukan siswa tapi dua teman guru. Oh, ternyata di balik video itu ternyata guru ya. Iya. Oke, oke. Dan video itu saya buat itu spontan tanpa naskah. Uhuy, begitu Jadi ya? kalau disuruh ulang saya sudah lupa deh. Oh begitu ya, jadi Iya. spontan uhui begitu ya. Dan Iya. ternyata dari video itu Kak Boim bisa terkenal kemana-mana Iya. ya Kak Boim ya. Selain itu memang saya merasakan efek dari pasca jadi bintang radio. Oke, oke. Iya dong. Sangat sampai sekarang alhamdulillah ya. Setelah saya dinobatkan sebagai juara bintang radio, saya langsung banyak dikenal orang, jadi famous people waktu itu ya. Saya banyak dapat tawaran job, manggung, kemudian kampanye. Dan terakhir alhamdulillah dapat tawaran rekaman sampai 12 album untuk lagu daerah Sulawesi Tenggara. Jadi bukan bintang biasa loh ini Kak Boim ya. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang untuk misalkan kalau ada pejabat negara atau kegiatan penting di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah saya masih dilibatkan. Masih tetap eksis sampai saat ini ya. Iya. Kak Karena Boim ngajar pelajaran apa? Mata pelajaran apa? I am English teacher, Wow. bahasa Inggris. Saya kira Pak Guru ini apa nama? Bukan. Itu bukan, kayaknya bukan, bersebelahan bukan, deh. ya. Ya. Oke, baik. Oke. Kita tahan cerita Kak Boim, kita ke Kak Selvi dulu nih. Dari penyanyi menjadi seorang instruktur senam poundfeet yang lagi hit saat ini. Kok bisa begitu? Apa enggak laku dinyanyi misalkan? Atau karena ada Kak Boim dan Kak Sinta mungkin ya? Iya. Bisa jadi kali ya? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu menyanyi hanya hobi sebenarnya. Oke. Jadi saya sebenarnya cuma hobi dan waktu itu memang orang tua kurang mendukung kalau misalnya saya menyanyi di luar gereja. Oke. Jadi maunya orang tua tuh saya cuma menyanyi di gereja Di saja gereja. karena sebenarnya bukan karena ada larangan atau apa tapi orang tua takut itu sangat berimbas ke pendidikan. Karena waktu itu kan saya kuliah jurusan teknik sipil. Jadi jurusannya memang lumayan. Agak Jadi jauh ya sebenarnya. orang tua takut jangan sampai saya meninggalkan yang sebenarnya seperti Kak Sinta tadi yang lebih penting. Pendidikan. Karena ya betul. Jadi waktu itu orang tua memang membatasi, jadi saya selalu sembunyi-sembunyi kalau ikut lomba. Tahu-tahu pulang bawa piala. Ya tapi namanya orang tua tetap walaupun mereka tidak mendukung secara 100% tapi yang jelas mereka tetap bangga dan memang sangat-sangat berimbas dengan
menjadi bintang radio radio itu sampai sekarang pun Oke. adik-adik yang walaupun mungkin tidak kenal, Ya. tapi mungkin karena contoh ya ada beberapa juri yang tetap eksis sampai sekarang, contoh salah satunya Kak Iko. Jadi biasa mereka ditanya tuh, waktu itu siapa yang juara satu perempuannya? Oh ada teman yang namanya Selfie. Wow. Akhirnya mereka jadi Ke-notice ya? jadi mereka notice. Jadi kalau misalnya pas jalan sama siapa pasti tetap ada yang kenal dan itu memang membuat saya jauh lebih pede karena sebenarnya saya orangnya agak malu-malu kucing sebenarnya. Tapi karena malu-malunya sekarang nggak malu-maluin. Yes. Karena menjadi seorang instruktur Instruktur olahraga. konfit itu gimana cerita singkatnya gimana? Jadi memang saya dari 2014 itu memutuskan untuk berolahraga. Jadi waktu itu di umur 30. 28. Saya memutuskan untuk mulai berolahraga karena kondisi kesehatan orang tua. Saya melihat mama saya umur 50 sudah setengah mati jalan. Nah, saya melihat menurut saya 50 tahun itu usia yang masih sangat produktif. Jadi saya merasa saya harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan mama saya dulu. Oke. Karena mama bukan orang yang senang berolahraga. Akhirnya umur 50 sudah kena osteoartritis, pengapuran sendi. Nah itu kemudian yang membuat saya merasa saya harus berolahraga. Saya tidak mau umur 50 saya sudah tidak bisa bergerak. Baik, kita tahan dulu. Berarti Kak Selfie ini ibaratnya say goodbye sama nyanyi, tapi fokus sama yang namanya olahraga. Karena setelah ini juga kita akan mendengarkan satu persembahan lagu yang akan dipersembahkan oleh Kak Sinta, judulnya I'm Sorry Goodbye. Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Semenjak bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama aku semakin tahu tentang kau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Pertama-tama semua manis yang kau berikan membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Ku makin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much. I'm sorry, goodbye. Seribu cara kau membuatku dengan puitis. Maybe kau lupa bahwa aku juga manusia yang punya mata, telinga, hati dan perasaan. Maaf aku pergi dan takkan untukmu lagi. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh. Maafkan ku harus pergi, tak seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan,
kau tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much. I'm sorry, goodbye. So thank you so much. I'm sorry, goodbye. Jadi hanya sekedar lagu I'm Sorry Goodbye karena kita belum berpisah pemirsa, karena kita masih lagi ngobrol sama The Binrat Voice yang luar biasa pada malam hari ini. Kak Yuda, tadi pengalaman mereka ada yang ternyata calon bu dokter. Kalau ini guru, tapi juga punya usaha floris ya kalau nggak salah kan. Nah, beliau ini juga seorang arsitek ternyata dan juga teknik sipil ya, dan ternyata juga seorang instruktur Poundfit gitu ya. Saya ke notice Kak Sinta dulu nih, Kak, karena kan kalau dosen tuh biasanya pasti ada pengalaman-pengalaman. Mungkin pada saat setelah bintang radio masih kuliah nih ceritanya, apakah disuruh nyanyi juga, atau mungkin pada saat sekarang jadi dosen, pada saat mau mengajar anak-anak di challenge dulu, disuruh nyanyi dulu begitu. Gimana Kak Sinta? Ada pengalaman nggak? Ini kita kembali ke masa-masa kuliah ya. Jadi pada saat kuliah S1, S2, bahkan sampai S3 pun sekarang Kak Fen, setiap habis ujian proposal, ujian hasil pasti disuruh nyanyi sama penguji sama pembimbing. Oke. Jadi sebelum dikasih nilai, katanya kita belum bisa kasih nilai, kamu harus nyanyi dulu untuk kita semua. Lagu yang paling dijagokan setiap akan di-challenge seperti Jadi itu apa mereka tuh? request satu-satu Mbak Fen. Satu-satu Jadi ya. mereka kan beda-beda lagu daerah. Jadi saya disuruh sama Prof ini lagu daerah Muna, sama Prof ini lagu Bugis. Wow. Jadi saya agak sedikit beda ya challenge-nya. Jadi saya ya. nyanyikan, persembahkan lagu semua. Ya hitung-hitung bisa menaikkan nilai. Ternyata ada U di balik B ya. Waduh. Kalau pengalaman di kampus Di sekarang, kampus gimana tuh? jadi itu saya lebih dikenal dengan dosen artisnya Oh, gitu. dosen artis ya. Jadi kalau Oke. masuk mahasiswa, ibu nyanyi dulu bu gitu. Wow. Dan itu diladeni ya? Iya. Enggak juga sih. Kadang nyanyi tapi kadang juga pura-pura ini ya. Agak menjaga wibawa begitu Bu dosen Iya. ya. Oke, Saya oke. kebayang kalau saya jadi siswanya Sinta, saya mungkin tiap hari bakal lebih banyak bernyanyi daripada belajar. Ayo Bu, kita nyanyi Bu. Iya. Jadi seru itu ya. Kisah-kisah serunya seperti itu. Oke. Oke. Kalau Kak Selvi, saat ini kan juga beraktivitas di salah satu perusahaan, kemudian juga sebagai seorang instruktur membagi waktunya dengan aktivitas olahraga yang luar biasa loh itu. Kayaknya kita harus daftar juga. Kalau Kak Boim boleh nggak juga Harus kalau yang wajib. cowok? Wajib olahraga, ya. wajib olahraga. Iya, kita juga pingin body goals-nya seperti ini sih sebenarnya, tapi cuma niat gitu ya. Iya. Kan? Nah, niatnya untuk bisa seperti itu cerita dong. Iya, Kak. Jadi yang harus kita pikirkan sekarang adalah bahwa kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu Karena ya. ketika tubuh kita tidak sehat, yang lain pasti terkendala. Iya nggak bisa ngajar, nggak bisa Yes, nyanyi ya kan, iya nggak bisa nge-MC. Jadi, Iya kan? mengatur pola makan, kemudian membiasakan diri dengan berolahraga. Jadi olahraga harus menjadi habit. Minimal 30 menit dalam sehari, olahraga apapun itu. Mau dimulai jalan 30 kaki. menit Kak? 30 menit dalam Ngapain sehari. Kak kita 30 menit Kak? Jadi kalau misalnya contoh ya seperti yang muslim, Oke. kalau bangun setelah sholat subuh, Oke. boleh silakan. Mau workout di rumah, apalagi sekarang, entah mau yoga, mau cari di video YouTube. Sekarang Ya. sudah Banyak lebih ya? gampang Banyak ya? sih Oh, sebenarnya. oke. Jadi karena menurut saya olahraga itu prioritas sih. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa enggak ada waktu untuk berolahraga, berarti olahraga belum jadi prioritas kita. Oh, I see. Jadi kalau misalnya kita menganggap olahraga itu penting, apapun yang terjadi, pasti kita menyempatkan diri. Karena cuma 30 menit sudah 30 cukup. menit ya. Aktivitas fisik harus tetap dilakukan. Oke. Kak Boim, Boim. ada pengalaman seru nggak pada saat ngajar? Apakah juga seperti Sangat Kak banyak Sinta? ya, saya bingung mulai dari mana. Tapi satu pengalaman penting buat saya ya. Oke. Setelah saya jadi guru, Iya.
Jadi kebanyakan siswa itu mengikuti pelajaran saya bukan karena pelajarannya, karena sosok gurunya. Wih, keren ya. Begitu. Oke, Jadi, keren tuh. Saya kadang merasa risih juga sih karena ketika saya mengajar banyak siswa mengintip di jendela, saya ngapain Anda belajar? Tidak, kita mau lihat Pak Guru. Oh, Pak sampai Guruku segitu artis ya. ya. Sampai segitu Betul, ya. sampai Enak segitunya. ya, ini berarti Pak Guru yang dicintai. Iya, makanya saya tanya siswa saya, kamu ikut pelajaran karena apa? Karena Pak Guru toh. Dia bilang mamaku, ini kata siswa, dia bilang mamaku, Pak Guru itu artis. Waduh, saya gimana gitu. Iya. Ya. Kemudian ada lagi pengalaman ini, efek Iya. dari setelah menjadi famous people. Ketika saya masuk satu tempat, misalkan di rumah makan, Ya. itu fans saya misalkan, saya kan banyak membuat album lagu daerah. Ya. Tiba-tiba saya ditraktir, saya enggak tahu siapa orangnya. Nanti saya bayarkan ya, nanti saya bayarkan. Wow. Nah gitu. Rezeki Sudah sering Itu kali. tuh, hal positifnya yang didapatkan itu. Iya, sangat. Sama ya barangkali dirasakan Iya. Cinta juga. Sama-sama. Iya kan? Kadang ada kemudahan-kemudahan. makan biasa, udah dibayar sama yang Sudah tadi. diba- Jadi kayak selalu mendapatkan keberuntungan Masya Allah, gitu. ya. Efek dari bintang radio. Sama sih. Gitu ya. Saya juga pernah dibayarkan sama yang ikut PAUN. Peserta yang ikut PAUN. Peserta PAUN Dia gitu. waktu itu makan Semua sama berefek suaminya. Iya betul. Kebetulan suaminya pengacara. Pas keluar waktu itu makan di depan ditawan kalau nggak Iya, salah. iya. Pas keluar dia bilang, "Bro, sudah dibayar ya." Tahu nggak yang bayar itu saya? Oh iya. Tapi Iya, saya tidak melihat kahitnya. ada satu hal beda menarik ya. lagi pengalaman saya setelah jadi bintang radio. Waktu itu kan banyak tawaran manggung, Iya, setelah iya. itu banyak kampanye. Nah waktu itu saya kan lebih fokus ke pop. Iya. Nah kalau ketika kita bernyanyi di kampanye itu lagu hiburan, Oke. dangdut. Iya. Maka waktu itu saya belajar dangdut kan. Nah satu saat ketika saya kampanye di satu wilayah kan, ada satu pengalaman unik. Lain liriknya, lain rapnya, tapi untung lagunya nyambung. Oke, tapi karena profesional, yang nyanyi Iya, ada profesional. tetap jalan, so mas Jadi gone tetap waktu on itu. track ya. Iya. Wow, keren Oke. loh. Jadi pemirsa, pengalaman-pengalaman seperti ini yang mungkin jarang didapatkan Iya. oleh penyanyi-penyanyi yang lain. Apalagi mungkin dengan profesi yang saat ini cukup banyak ya. Sekarang ini kalau anak-anak milenial ataupun anak Gen Z itu mungkin agak mikir lagi untuk profesi jadi penyanyi mungkin ya 50-50 lah ya. Karena banyak aktivitas yang mungkin juga bisa secara instan itu bisa jadi famous ya kan. Oke, kita akan balik lagi mendengarkan cerita seru mereka setelah lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Live Music, persembahan RRI Kendari. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Oh,
tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan napasnya. Tuhan, bila waktu dapat ku putar kembali sekali lagi untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja. Menatap jalan yang menjauh, tentukan arah yang ku mau, tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati lara. Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya, misteri hidup akankah menghilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petuahmu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlayar, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya, misteri hidup akankah menghilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petuahmu, cintai dia yang mencintaiku. Hati yang dulu berlayar,
kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Cinta biar saja ada yang terjadi, biar saja terjadi. Bagaimanapun hidup bukan hanya cerita, cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Terbukti suara mereka bukan kaleng-kaleng, istilah anak-anak muda sekarang ya kan. Walaupun dengan istilahnya mereka tidak seperti kualitas suaranya pada saat dulu menyanyi, tapi dengan usia sekarang pun juga tetap konsisten dengan suaranya yang luar biasa. Salutlah buat mereka yang tetap juga menjaga kualitas suara. Masih, ya kan? masih eksis. Benar Bahkan banget. mereka pun juga sudah familiar di medsos Kak. Oh Ini. iya, karena saat ini media sosial ini tidak terlepas Yes. dari kehidupan mereka bertiga Ya. dan kita semua kan. Kak Boim juga sambil ngajar, saya pernah lihat loh live juga kan. Live. Kak Sinta saat ini juga kalau lagi nggak ada kuliah atau mahasiswa mungkin lagi live. Lebih-lebih beliau nih ya kan. Iya, karena ini Tetap. juga salah satu promosi untuk mungkin aktivitas Ya. dari mereka biar edukasi buat pemirsa. Nah kita ke yang seru-seru aja nih ya sebelum Ya kita dong. closing nih. Sebenarnya kita masih panjang mau ngulik Ah, ah. lagi tentang keseharian mereka. Kalau misalnya disuruh bernyanyi kembali atau bintang radio ini diulang kembali dengan Wih. usia yang saat ini, kira-kira dari kalian bertiga Atau satu-satu barangkali nih. ada kategori baru lagi. Bintang Iya. radio kategori usia 30 sampai bla bla. Oke. Gimana? Masih antusias atau gimana nih? Kalian? Enggak dong. Oke, oke. Kira-kira bintang Iya. radio untuk usia yang legend begitu. Maksudnya usia 30-an ke atas kan biasanya sampai 30 kan? 25. Nah kira-kira Ya. kalian Sinta dong, ingin bernyanyi atau misalnya bersaing dengan siapa? Kak Sinta dulu deh. Siapa nih lawan yang ingin kalian istilahnya mau Seru nih. seru? Saya siapa ya, kayak waktu itu semua lawan-lawan bukan lawan sih, maksudnya teman-teman pada Kompetisi, saat pada kompetisi saat itu. itu ada Sri KDI, sekarang Oke. udah jadi Iya. artis Iya ya. ya, udah Benar. domisili udah nggak di sini. Kemudian ada di sebelah saya ini merupakan lawan waktu itu. Lawan ya pada saat itu ya. Boleh dong nanti ya. Oh, iya. Head to head ya nanti ya. Oke. Terus ada Yuni, kalau nggak salah Yuni ya, Ya. waktu itu tapi udah jarang juga sekarang udah Iya, jadi iya, 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 iya. udah sibuk juga dengan profesinya. Jadi mungkin mereka itu saya ingin kembali kita berkompetisi lagi yuk. Oh gitu Ayo, ya. Iya. boleh. Wow, seru tuh jadinya. Kayaknya alumni dikumpulin deh biar kita head to head to head gitu ya. seru. Kak Boim, siapa nih yang paling pingin banget istilahnya jadi kayak rival gue Yes. nih. Kalau rival sih saya tidak berpikir sampai begitu, tapi saya Oke, pengen oke. collab dengan semua. Oh, keren. Mulai dari keren, zaman saya sampai yang terakhir ini keren. 2024. Oke. Iya sih. Itu harapan saya. bikin satu single gitu ya. Iya. Kak? Iya, iya, iya. Bukan sih maksud saya ketika Bintang Radio ke depan kita dikumpulkan semua. Iya betul. Kayaknya mungkin permintaan kita deh buat RRI nanti alumni semua deh. Semua Kayaknya jangan boleh. dipilih-pilih begitu. Oke. Seru. Jadi Keren, lebih keren, lebih boleh. challenge lagi ya, lebih Iya. challenge ya kan. Iya, Kalau- biar maksud saya biar adik-adik yang baru tahu bahwa kita masih ada loh. Iya. masih ada senior yang Sekalian Oke, buat keren. grup aja, grup Iya. alumni gitu. Yes ya kan, Betul. Jadi tidak mengkotak-kotakan seperti Betul. itu Iya. ya kan. Dan juga mungkin yang sudah senior atau yang sudah mungkin udah lama nih tetap humble, tetap membuka diri untuk bisa sharing merangkul sama adik-adiknya ya Iya. kan. Benar, karena Seru. begini, ada beberapa adik-adik alumni, ketika saya bertemu di satu event atau suatu acara, dia tanya, Kak, kok nyanyinya bagus? Saya bilang, saya alumni. Dia bilang, Kakak alumni Bintang Resol? Iya, saya bilang ini perlunya kita sosialisasi buat adik-adik bahwa Yes. Iya. yang legend itu semua masih ada dan masih eksis. Iya. Dan masih juga tetap bisa apa istilahnya dipakai di mana dalam artian maksudnya Iya. masih sering bisa eksis lah ya Masih kan. bisa eksis. Benar-benar. Mudah-mudahan Masih bisa lah, tahun masih tahun bisa depan 2025 itu akan terwujud saya. Oke, Iya, oke. iya, Kita iya. undang Amin, semua ya. amin.
alumni Bintang Radio? Yes, Amin. yes, Boleh, yes. boleh. Oke, hal yang paling kocak kalau misalnya Bintang Radio diulang kembali, yang bisa mungkin kalian ceritakan. Hal yang paling kocak kalau Bintang Radio itu diulang Apanya? kembali, apa yang kalian? Kalau saya jurinya siapa Mbak Fen? Jurinya gitu ya, nanyain jurinya Iya, siapa benar. gitu Iya, ya? karena kan kita sekarang sudah jadi juri nih di Oke. mana-mana. Iya, oke. Di setiap event-event yang ada di Sulawesi Tenggara, Iya. Kak Boim, saya, Kak Iko, semua jebolan-jebolan Yes, yes. Bintang Radio itu sekarang sudah dipakai juri. Nah, sekarang kalau kita di satu kompetisi, jurinya siapa? gitu. Siapa nih ya jurinya? Jurinya siapa, yang komplain siapa? Iya. Nah itu dia. Nah, itu yang saya Iya, oke Itu ya. kayaknya Jadi kalau unik ya. misalnya kita buat lagi yang alumni, Nah. pertanyaannya jurinya Iya, siapa ya? itu. Oke, ini akan jadi tanda tanya. Mungkin kita harus Karena yang biasa menjuri jadi mereka penyanyi. kan. Mungkin nanti Kak Yuda kita akan datangkan dari Nah, luar daerah boleh, ya, biar boleh. netral kali Boleh. ya. Oke, itu lebih seru lagi ya kan? ini bukan mengadu Ya. Siapa yang siapa yang bagus siapa, tapi memang kayak kita kembali reuni, Semacam seru-seruan reunian, iya, gitu. benar. Nostalgia. Betul sekali karena semuanya saling kita sahabatan, semua kalau ketemu kayak udah kayak saudara sih Mbak Fen, alumni Harusnya Bintang seperti Radio itu ya. itu. Iya, maksudnya kita saling support meskipun Benar. kita beda zaman. Betul. berarti istilahnya senior dan junior ini jangan sampai ada gaya gap ya kan? Betul. Tetap Harus saling merangkul. Nggak boleh ada jarak. Oke. Dah, mungkin bisa disebutkan 3 kata untuk Bintang Radio. 3 kata yang kalian mungkin gambarkan tentang Bintang Iya. Radio itu apa sih? Yang selalu sebenarnya? melekat dalam diri Yes. teman-teman. Mhm. Kita ke paling ujung dulu. Selfie. Selfie. 3 kata untuk Bintang Radio. Apa ya? Masih. Yang pertama superstar sih. Superstar. Saya merasa Oke. seperti itu. Yes. Karena Bintang Radio memang memberi dampak yang sangat positif dalam diri saya, Nice. terutama dalam segi PD. Oi. Terus yang pertama superstar, yang kedua bahagia, Bahagia. sama yang ketiga adalah rumah. Rumah. Saya menganggap Bintang Radio adalah rumah saya. Wes. terima kasih. Karena Saya ketemu lagi sama keluarga-keluarga saya yang benar dulu. banget, yang menyatukan kalian Ya. dengan Ya. dalam sebuah lagu ya, keren. Kak Boim, 3 kata yang menggambarkan 3 tentang kata. Bintang Radio itu apa sih Kak Boim? Bintang Radio tetap di hati. Bintang Radio tetap di hati. Kenapa saya ambil kalimat itu? Karena setelah saya jadi bintang radio, sangat banyak memberikan efek yang positif buat hidup saya sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dan itu berefek sampai sekarang. Termasuk karir saya sebagai seorang guru, seorang PNS itu dikenal bahwa dia ini kita tarik. Ya. Dia ini punya talent yang mungkin bisa dikembangkan kepada siswa. nilai plusnya. Alhamdulillah imbasnya Luar sampai sekarang. biasa lah Luar biasa ya. Oke. Dan juga saya terlibat dari beberapa belas album untuk lagu daerah Sulawesi Tenggara. Itu efek juga dari Bintang Radio. Banyak job dan alhamdulillah sampai sekarang. Keren. Kak Sinta. Kalau saya famous, Famous, amazing, dan profesional. profesional. Ini semacam trigger buat RR Iya. itu kan, Iya. ya. Dari Karena- 3 kata kalian, quote-quote Betul. ini akan menjadi semacam penyemangat kita dan mungkin menjadi oke, kita harus profesional, kita harus Yes. famous, RRI atau Bintang Radio harus terkenal ya kan. Apalagi satu tadi famous, profesional, Amazing. amazing. Karena Challenge buat ketika kita ketua sudah panitia Bintang Radio 2025 nanti Betul. harus amazing ya. Kita sudah di panggung ini itu Yes. sudah sangat luar biasa Mbak Fen. Saya kalau mengingat itu kayak pengen lagi, aduh kayaknya ingin lagi deh ikut. Iya, Kenapa iya, terlalu cepat umur Ingin kita tua? ulang lagi ya Kak. Iya. Jadi dari 3 kata mereka ini akan menjadi semacam catatan buat kita ya, buat penyelenggara RRI Bintang Radio yang berikutnya agar sesuai Kak Boim, Kak Selvi dan juga Kak Sinta. Nah, terakhir pesan last untuk adik-adik yang akan berlomba. Singkat padat dari Kak Selvi. Untuk adik-adik yang akan Next, akan jadi selalu bintang radio. melanjutkan estafet ini, Oke. tetap rendah hati, tetap memberikan yang terbaik dan tetap profesional. Oi, profesional. Kak Boim. Kak Boim. Ya, kalau untuk saya pesan buat adik-adik generasi sekarang, tetap
ikut lomba, jangan putus asa ya. Ya. Tetap ikut lomba ya. Dan Oke. tetap berkarya untuk kedepannya. Berapa kali ikut bintang radio jadi juara satu? 1 kali. Oh 1 kali, Satu kali. wow. Emang rezekinya luar biasa ya. Nah Iya. Sinta 4 kali, apa Banyak ya? pengalaman. Di Yang sini nih. pengalaman Kalau nih. saya ya jadikan kegagalan sebuah pelajaran untuk mencapai sebuah keberhasilan. Wow. Nah, karena kalau saya di sini 4 kali juara, nanti keempat juara 1 di Makassar saya juga juara. Langsung ikut sekali langsung 3 besar. Wow. Yeay. Jadi tidak putus asa Iya, tentunya betul ya. sekali. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. The Bintrat Voice yang luar biasa, sukses untuk usaha dan juga aktivitasnya Bu Dosen. Semoga bukan hanya sampai dokter tapi jadi profesor. Amin, amin, Dan ini amin. juga bukan hanya jadi guru tapi kepala sekolah atau mungkin Pak Kadis. Amin, amin, Pak amin, Kadis ya. amin. Nah kalau ini bukan Oke. cuma di Sulawesi Tenggara tapi di se-Indonesia harusnya ya. Bisa kemana-mana. Dan ini pula yang menjadi akhir kebersamaan kita di RRI Live Musik persembahan RRI Kendari. Dan akhirnya saya Yuda. Saya Feni, kita ketemu di kesempatan atau RRI Live Musik berikutnya dari RRI Kendari. Ini lagu terakhir yang akan kami persembahkan untuk pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Rumah Kita, karena RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelip, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu punya kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita ada di sini.
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.